Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Memasuki musim kemarau, ratusan keluarga di Lombok Tengah mulai kesulitan air bersih. Pencurian kotak amal di sebuah musola di Lombok Timur terekam kamera pengawas. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pecinta lingkungan dan wisatawan melepas tukik di Pantai Nipah. Dua pria berinisial SD dan HW diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB karena menipu belasan calon pekerja migran. Penangkapan tersangka dari pengembangan kasus terlantarnya seorang CPNI asal Lombok di Jakarta selama 3 bulan karena dijanjikan akan bekerja ke Arab Saudi. Selain berkedok sebagai perusahaan pengirim CPNI, para tersangka juga menggelar pelatihan kerja bodong untuk mengeruk uang para korban. Masing-masing korban diminta membayar uang pelatihan mulai 3 hingga 4 juta rupiah di luar biaya keberangkatan ke luar negeri melalui jalur mandiri. Polisi mendata 13 orang CPNI menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita 4 lembar kwitansi pembayaran pelatihan, 1 lembar boarding pass, 3 unit ponsel, dan 6 buku tabungan. Mereka sudah melakukan upaya-upaya perekrutan sejak tahun kemarin, namun belum ada yang diberangkatkan. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, bahwa pada sekitar akhir tahun 2022, ada 4 orang korban yang sudah diberangkatkan ke Jakarta. Namun setelah menunggu di Jakarta kurang lebih selama sekitar 2 bulan, tidak ada kepastian. Akhirnya korban yang 4 orang ini yang dijanjikan juga pergi ke luar negeri, akhirnya kembali lagi ke NTB dengan sekali lagi dengan biaya-biaya sendiri. Korban mengaku dijanjikan bekerja di Arab Saudi sebagai cleaning service dengan gaji Rp1.500 per bulan. Ada sudah tanda tangan kontrak? Ada, Bang. Prosesnya perekrutannya bagaimana? Waktu di mana? Di Jakarta. Bukan waktu di rumah. Seperti apa perjanjiannya? Apakah abang didatangi ke rumahnya atau bapak datang sendiri ke sana? Kita yang ke LPK langsung, Pak. Cari informasi. Iya. Setelah nyampe di LPK ngapain? Kita daftar itu nggak lama. Langsung kita masukin berkas. Pelatihan atau gimana? Pelatihan kita cuma dilatih 3 hari LPK, langsung tiba-tiba disuruh ke Jakarta. Apa saja yang dilatih? Bahasa Inggris. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Aksi seorang pemuda mencongkel kotak amal di Musola Nurul Ittihad lingkungan Seruni Selong, Kabupaten Lombok Timur terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, pelaku tampak beraksi seorang diri membuka kotak amal, kemudian mengambil isinya memanfaatkan sepinya musola. Akibat pencurian tersebut, jutaan rupiah uang sumbangan jemaah musola hilang dibawa kabur. Kasus pencurian tersebut merupakan yang kedua kali dan telah dilaporkan ke polisi dengan barang bukti rekaman kamera pengawas yang terpasang di musola. 5 hari setelah kejadian pertama baru kita pasang. Nah, jadi 5 hari kemudian terjadi. Itu sudah dilaporkan ini kasusnya? Sudah kita laporkan ke Polsek. Kalau harapannya apanya? Ya, harapan kita supaya pelakunya bisa terungkap dan bisa diproses menjadi pelajaran buat pelaku-pelaku yang lain gitu. Polisi saat ini sedang mengejar pelaku setelah identitasnya diketahui dari rekaman video dan keterangan sejumlah saksi. Tindakan kami sudah kita lakukan cek TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi dari pengurus musola, dan selanjutnya kami masih mendalami
pelaku masih kita dalam lidik. Kepolisian mengimbau warga memperketat pengawasan di tempat ibadah untuk menghindari kasus pencurian kotak amal terulang kembali. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pria bernama Rian dan Ajar diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka diringkus di rumahnya di Kecamatan Labu Api usai bertransaksi narkoba. Polisi menyita 48 gram sabu-sabu siap edar, alat isap, timbangan dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Kedua tersangka merupakan pecandu narkoba dan nekat mengedarkan narkotika karena tergiur keuntungan. Kalau adapun kronologis kejadiannya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat yang beredar di sana bahwa di tempat tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan dari laporan itu tim Opsnal Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Selama beberapa hari kami melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Didapatilah nama-nama terduga pelaku, saat itu masih terduga pelaku, yang diduga melakukan transaksi jual beli tersebut. Tersangka mengaku baru menjalani bisnisnya berjualan narkotika sejak 3 bulan lalu. Kapan sudah jualan ini narkotika ini? Hari bulan puasa dulu. Hari bulan puasa. Hasilnya dari sudah jualan narkotika itu apa aja udah keuntungannya sudah dapat? Tidak ada, saya beli keluar sehari-hari aja. Iya, anak sekolah makanya. Kerjanya apa? Apa kerjanya sehari-hari? Tak ada. Tidak lah. Nganggur. Sudah make juga ya? Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ya, Bang. Inspeksi mendadak digelar pemerintah daerah di sejumlah gudang Bulog di Kabupaten Lombok Barat pada Selasa siang. Sidak dilakukan untuk mengecek kesiapan stok beras menjelang Lebaran Idul Adha. Dalam sidak kali ini, Pemda juga memastikan takaran alat timbangan serta kualitas beras yang akan didistribusikan ke pasar dan warga kurang mampu. Sidak yang dilakukan Pemda juga untuk memastikan bantuan pangan tahap ketiga bisa terrealisasi. Saat ini Pemda tengah menyalurkan bantuan beras tahap ketiga bagi 87.912 keluarga kurang mampu melalui program Badan Pangan Nasional. Beras ini perkiraannya atau angkanya sekitar 20% dari 1 kuintal yang ada, sehingga mungkin ini beras yang sangat layak untuk kita konsumsi. Tentu kita dari kemarin Idul Fitri sudah kita juga percepat pengiriman penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerima. Sekarang juga masyarakat kita tentu sangat butuh bantuan beras ini, karena itu kita percepat menjelang Idul Adha. Bulog menjamin kebutuhan beras bagi warga Lombok Barat aman hingga akhir tahun dengan ketersediaan mencapai 50.000 ton lebih. Ya, siap. Tahap 3 ini kami sudah siap, barangnya sudah ready. Rencana 879 ton akan kita mulai dropping hari Kamis sampai Senin. Kamis, Jumat, Senin untuk Kabupaten Lombok Barat. Mudah-mudahan dalam waktu itu kita bisa segera selesaikan dan bisa membantu masyarakat secara umum. Untuk penyaluran tahap selanjutnya ada nggak rencana nanti, itu kesiapan dari Bulog sendiri? Kalau penyaluran tahap selanjutnya kami masih menunggu instruksi, tapi untuk stok kami siap. Secara stok kami siap, tinggal.
Pengawasan stok beras akan terus dilakukan pemerintah daerah di kalangan distributor dan bulog secara bertahap untuk menekan harga beras agar tetap stabil. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.